Aku, Raffi, selalu percaya hidupku sudah cukup. Tidak mewah, tapi cukup. Setiap pagi, aku membuka toko kecilku di sudut jalan. Orang-orang mengenalku sebagai seseorang yang ramah, ringan senyum, dan tidak pernah terlambat membuka pintu rezeki. Uang yang masuk memang tidak besar, tapi selalu cukup untuk makan, membayar kebutuhan, dan sedikit disimpan. Aku sering berkata dalam hati, mungkin ini memang takdirku. Hidup sederhana, tapi tenang. Yang membuatku heran, orang-orang sering menghentikannya. Namun ketenangan itu mulai terasa aneh sejak aku sering melihat dia. Seorang lelaki tua bernama Pak Harun. Setiap hari, tepat saat matahari mulai meninggi, Pak Harun lewat di depan tokoku. Pakaiannya sederhana, bahkan cenderung lusuh. Tapi wajahnya, entah kenapa terlihat sangat damai. Tidak tergesa, tidak gelisah, seolah dunia tidak pernah membebaninya. Yang membuatku heran, orang-orang sering menghentikannya. Ada Bu Sari, penjual nasi kuning di ujung jalan, yang selalu memberinya bungkus makanan hangat. Ada Mas Dika, pemilik toko bangunan besar, yang turun langsung dari mobilnya hanya untuk menyalami Pak Harun dengan penuh hormat. Aku tidak mengerti. Apa istimewanya dia, pikirku. Sementara aku yang bekerja dari pagi hingga malam, justru harus menghitung setiap rupiah dengan hati-hati. Sedangkan dia hanya berjalan, tapi seolah dicintai banyak orang. Perasaan itu muncul perlahan. Iri. Awalnya kecil, sekadar rasa tidak nyaman, tapi lama-lama ia tumbuh. Setiap kali melihat Pak Harun tersenyum, aku merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Setiap kali orang-orang menghormatinya, aku mulai mempertanyakan keadilan. Kenapa dia yang dipermudah, bukan aku? Aku mulai membandingkan. Aku yang bekerja keras, aku yang lelah setiap hari. Tapi kenapa hidupku terasa lebih sempit daripada dia yang terlihat tidak punya apa-apa? Aku tidak mengerti. Suatu sore, saat aku menutup toko, aku melihat Pak Harun duduk di pinggir jalan. Ia hanya memandang langit, tersenyum kecil, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Dan anehnya, di tengah semua rasa iri itu, ada satu perasaan lain yang muncul. Penasaran. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hidupku yang cukup ini mungkin belum benar-benar aku pahami. Dan tanpa aku sadari, langkah kecil menuju perubahan sudah dimulai. Keesokan harinya, hidupku tidak lagi terasa sama. Pagi itu, aku membuka toko seperti biasa. Namun entah kenapa, suasananya terasa berbeda. Jalan yang biasanya ramai mendadak sepi. Beberapa pelanggan tetapku tidak datang. Bahkan Bu Sari hanya melambaikan tangan dari jauh tanpa mampir seperti biasanya. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya kebetulan, pikirku. Namun siang harinya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya benar-benar mengguncangku. Seorang pelanggan lama yang biasanya membeli dalam jumlah besar datang dengan wajah serius. Namanya Pak Ridwan. "Raffi," katanya pelan, "mulai minggu ini saya berhenti ambil barang dari sini." Aku terdiam. "Kenapa, Pak? Kalau ada yang kurang, saya bisa perbaiki." Ia menggeleng pelan. "Bukan soal barangmu, tapi saya dapat harga lebih murah dari tempat lain." Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti sesuatu yang runtuh di dalam dadaku. Setelah ia pergi, aku duduk lama di kursi kayu toko, menatap rak-rak yang tiba-tiba terasa lebih sepi dari biasanya. Hari itu, bukan hanya satu orang, 2, 3, hingga sore, beberapa pelanggan mulai berpaling. Aku mulai gelisah. Untuk pertama kalinya,
aku merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar aku rasakan. Takut kehilangan. Malamnya, aku menghitung uang hasil jualan. Jumlahnya jauh di bawah biasanya. Tanganku sedikit gemetar. Kenapa tiba-tiba begini? Dan tanpa sadar, pikiranku kembali pada satu hal yang selama ini diam-diam mengganggu hatiku. Pak Harun. Keesokan harinya, saat ia kembali berjalan melewati tokoku seperti biasa, justru sesuatu yang berbeda terjadi. Kali ini aku melihat lebih jelas. Seorang pria yang kemarin meninggalkanku, Pak Ridwan, ternyata sedang berdiri di depan Pak Harun. Ia tersenyum, menunduk hormat, lalu menyelipkan sesuatu ke tangan lelaki tua itu. Aku mengepalkan tangan. Ada rasa panas yang naik ke dadaku. Jadi ini, pikiranku mulai dipenuhi prasangka. Dia tidak punya apa-apa, tapi semua orang memberinya. Aku yang bekerja keras, malah kehilangan. Hari itu, untuk pertama kalinya, iri itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Aku tidak lagi hanya bertanya. Aku mulai merasa, ini tidak adil. Dan sejak saat itu, aku menetapkan satu hal dalam hatiku. Aku harus tahu, apa sebenarnya yang membuat hidup Pak Harun terasa begitu mudah, sementara hidupku mulai runtuh perlahan. Tanpa aku sadari, rasa penasaran itu perlahan berubah menjadi obsesi. Hari-hariku tidak lagi sama. Aku masih membuka toko seperti biasa, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar di sana. Setiap kali Pak Harun lewat, mataku selalu mengikutinya, lebih lama dari yang seharusnya. Sampai akhirnya suatu hari, aku memutuskan sesuatu. Aku menutup toko lebih awal. Untuk pertama kalinya, aku mengikuti langkahnya dari kejauhan. Pak Harun berjalan pelan, menyusuri gang-gang kecil yang jarang kulalui. Ia tidak berhenti di tempat ramai. Ia justru masuk ke jalan sempit yang bahkan aku tidak tahu ada. Aku terus mengikutinya, diam-diam. Sampai akhirnya, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Pak Harun berhenti di sebuah rumah kecil yang hampir roboh. Ia mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh seorang anak kecil dengan wajah pucat, namun tersenyum lebar saat melihatnya. "Pak Harun datang," ucap anak itu lirih. Di dalam, aku melihat seorang ibu yang terbaring lemah. Tanpa banyak bicara, Pak Harun duduk. Ia mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Makanan, obat sederhana, dan sebotol air. Ia menyuapi anak itu dengan sabar, lalu membantu ibu itu minum. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru. Tidak berharap dilihat siapapun. Aku berdiri di luar, membeku. Ini bukan sekali. Hari berikutnya, aku kembali mengikutinya. Ia berhenti di tempat berbeda. Kadang di rumah orang tua yang hidup sendiri. Kadang di sudut jalan, berbicara dengan seseorang yang terlihat putus asa. Kadang hanya duduk, mendengarkan orang lain bercerita. Seolah ia punya waktu tanpa batas. Dan satu hal yang terus menggangguku, semua yang ia terima dari orang-orang tidak pernah ia simpan lama. Ia selalu memberikannya kembali. Hari demi hari, aku mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah kulihat. Tapi anehnya, alih-alih tenang, hatiku justru semakin gelisah. Karena aku mulai membandingkan dengan diriku sendiri. Aku bekerja keras, tapi hampir semuanya untukku. Aku jarang berbagi, kecuali saat benar-benar ada sisa. Aku sibuk mengejar cukup, tapi tidak pernah benar-benar memberi. Dan saat itu, aku sadar, perjalanan ini belum selesai. Justru baru benar-benar dimulai. Akhirnya, di satu sore yang terasa berat, aku memberanikan diri. Saat Pak Harun lewat di depan tokoku, aku memanggilnya. "Pak." Ia berhenti, menoleh padaku.
tersenyum seperti biasa. Tenang, sederhana, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Aku menelan ludah. Untuk pertama kalinya, aku berbicara langsung dengannya. Apa rahasia hidup Papa? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Dan untuk sesaat, dunia terasa diam. Pak Harun tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku dalam, seolah ia tahu sesuatu yang bahkan aku sendiri belum mengerti. Lalu ia berkata pelan, "Bukan rahasia, Nak. Hanya kamu belum melihat dari tempat yang benar." Kalimat itu sederhana, tapi menghantamku lebih dalam dari apapun. Sejak percakapan itu, pikiranku tidak pernah tenang. Kata-kata Pak Harun terus berputar di kepalaku. Kamu belum melihat dari tempat yang benar. Tapi semakin aku mencoba memahami, semakin aku merasa tersesat. Di sisi lain, hidupku semakin berat. Toko kecilku makin sepi. Rak-rak yang dulu penuh kini jarang berkurang. Bahkan beberapa barang mulai berdebu karena terlalu lama tidak tersentuh. Suatu malam, aku duduk sendirian, menghitung uang dengan napas panjang. Jumlahnya tidak cukup. Untuk pertama kalinya, sejak aku membuka usaha ini, aku harus mengakui sesuatu yang tidak pernah ingin aku ucapkan. Aku hampir tidak bisa bertahan. Pikiranku mulai liar. Apa aku harus menurunkan kualitas barang? Atau menaikkan harga sedikit tanpa orang sadar? Atau menahan timbangan sedikit saja? Semua itu terdengar kecil, hampir tidak terlihat, dan jujur saja sangat menggoda. Aku menunduk, menatap tanganku sendiri. Tangan yang selama ini aku banggakan sebagai hasil kerja keras, kini mulai goyah oleh keadaan. Di saat yang sama, bayangan Pak Harun muncul lagi di pikiranku. Wajahnya yang tenang, langkahnya yang ringan, hidupnya yang terlihat lapang meski tidak memiliki apa-apa. Dan aku, yang merasa memiliki usaha, justru semakin sempit. Hari berikutnya, aku mengambil keputusan. Aku mencoba cara aman. Sedikit menaikkan harga, sedikit mengurangi kualitas. Tidak banyak, hanya cukup untuk menutup kekurangan. Awalnya terasa berhasil. Ada pemasukan, ada harapan. Tapi anehnya, hatiku semakin berat. Setiap kali ada pembeli datang, aku merasa seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Senyumku terasa tidak tulus. Bahkan suara hatiku mulai pelan, tapi terus berbicara. Ini bukan kamu. Beberapa hari berlalu, dan sesuatu yang lebih menyakitkan terjadi. Seorang pelanggan lama, Bu Sari, datang ke tokoku. Ia melihat barang yang biasa ia beli, lalu terdiam. "Raffi," katanya pelan, "ini beda ya?" Aku mencoba tersenyum. Mungkin cuma perasaan saja, Bu." Ia tidak membantah, tapi juga tidak membeli. Ia hanya tersenyum tipis, lalu pergi. Langkahnya pelan, tapi terasa berat di mataku. Hari itu, aku tidak kehilangan uang. Aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih dalam. Kepercayaan. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku duduk lama dalam gelap. Tidak ada suara, tidak ada siapa-siapa. Hanya aku dan diriku sendiri. Dan di titik itu, akhirnya aku mengerti. Aku sudah mencoba segalanya. Mengikuti Pak Harun tidak membuatku seperti dia. Memberi tidak membuatku tenang. Bahkan mengubah caraku berdagang justru menjauhkan aku dari diriku sendiri. Semua jalan yang aku coba terasa buntu. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kalah. Bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. Di tengah keheningan itu, satu pilihan terakhir muncul. Pilihan yang paling sulit. Bukan soal uang, bukan soal usaha,
tapi soal melepaskan semua yang selama ini aku genggam dengan takut. Aku menutup mata, napas panjang, dan dalam hati, aku berbisik pelan. Kalau selama ini, aku salah. Maka kali ini, aku ingin mencoba benar, meski aku harus kehilangan semuanya. Malam itu menjadi titik paling sunyi dalam hidupku. Sekaligus, awal dari keputusan terbesar yang pernah aku ambil. Pagi harinya, aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lebih ringan, justru lebih berat, tapi lebih jelas. Aku berdiri di depan toko, memandang papan nama yang sudah lama menemaniku. Tempat ini bukan sekedar sumber penghasilan. Ini adalah tempat aku menggantungkan harapan. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak lagi memegangnya dengan rasa takut. Aku masuk, membuka semua rak, dan mulai memeriksa satu persatu barang yang selama ini aku ubah diam-diam. Tanganku berhenti. Lalu aku menarik napas panjang. Hari itu, aku memilih jujur. Aku kembalikan semuanya. Harga aku turunkan sesuai seharusnya. Kualitas aku perbaiki. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi niat sekadar cukup. Saat membuka toko, aku bahkan menempelkan tulisan kecil di depan. Maaf jika sebelumnya ada yang kurang. Mulai hari ini, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tidak tahu siapa yang akan percaya. Aku juga tidak tahu apakah ini akan memperbaiki keadaanku. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tenang. Hari itu tidak langsung ramai, bahkan masih sepi. Namun menjelang siang, seseorang datang. Bu Sari. Ia berdiri di depan toko, membaca tulisan itu cukup lama. Lalu ia masuk perlahan. "Raffi," katanya pelan. Saya menunduk sedikit. "Iya, Bu. Saya minta maaf." Ia tidak langsung menjawab. Ia mengambil satu barang, memperhatikannya, lalu tersenyum kecil. "Ini sudah seperti dulu lagi." Aku mengangguk. Ia tidak banyak bicara, tapi kali ini ia membeli. Dan sebelum pergi, ia berkata sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan. Yang jujur mungkin tidak langsung ramai, tapi insya Allah tidak akan kehilangan jalan. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Hari demi hari berlalu. Perubahannya tidak cepat, tidak instan. Namun perlahan, sesuatu mulai kembali. Pelanggan lama satu persatu datang lagi. Tidak sebanyak dulu, tapi cukup untuk membuat toko ini tetap hidup. Dan yang paling aneh, hatiku tidak lagi gelisah. Suatu sore, saat aku sedang merapikan barang, aku melihat Pak Harun kembali lewat. Kali ini, aku tidak hanya melihat dari jauh. Aku keluar dari toko. "Pak," panggilku. Ia berhenti, menoleh dan tersenyum seperti biasa. Aku mendekat. Tidak ada rasa iri lagi. Tidak ada prasangka. Hanya satu perasaan. Ingin memahami. "Pak," ucapku pelan. "Saya rasa saya mulai mengerti." Pak Harun menatapku. Matanya hangat. "Bukan tentang banyaknya yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita memegangnya ya Pak." Ia tersenyum lebih lebar. "Dan tentang kepada siapa hati ini bergantung," jawabnya pelan. Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu tidak hanya aku dengar. Aku merasakannya. Hari itu, aku tidak menjadi lebih kaya, tapi aku menemukan sesuatu yang selama ini aku cari. Ketenangan. Dan tanpa aku sadari, jalan yang dulu terasa sempit, kini mulai terbuka perlahan.
Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang berbeda. Toko kecilku belum menjadi besar, penghasilanku belum melimpah. Tapi ada satu hal yang berubah secara diam-diam. Cara aku memandang hidup. Aku tidak lagi gelisah melihat orang lain lebih dari aku. Aku tidak lagi membandingkan langkahku dengan langkah siapapun. Karena kini aku mulai mengerti, setiap orang punya jalannya sendiri. Dan tidak semua kebaikan terlihat seperti yang kita kira. Suatu sore, aku duduk di depan toko, menatap langit yang mulai berubah warna. Pak Harun kembali lewat, seperti biasa. Namun kali ini aku tidak hanya melihatnya sebagai sosok yang lebih beruntung. Aku melihatnya sebagai pengingat. Pengingat bahwa rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tangan, tapi juga tentang apa yang lapang di hati. Aku menghampirinya. "Pak, dulu saya iri sekali," kataku jujur. Ia tersenyum tanpa sedikit pun menghakimi. "Aku tahu," jawabnya tenang. Aku terkejut. "Bapak tahu?" Ia mengangguk pelan. "Karena dulu aku juga pernah seperti kamu." Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat Pak Harun bukan sebagai seseorang yang berbeda, tapi seseorang yang pernah melalui perjalanan yang sama. "Lalu, apa yang mengubah Bapak?" tanyaku lirih. Ia menatap langit sebentar, lalu berkata pelan, "Aku belajar dari kisah yang Allah abadikan, tentang seorang hamba yang kehilangan hampir segalanya, tapi tidak pernah kehilangan kepercayaannya pada Allah." Aku langsung tahu, ia sedang berbicara tentang kisah Nabi Ayub. Tentang kesabaran, tentang keteguhan, tentang menerima tanpa membandingkan. Dadaku terasa hangat. Selama ini aku iri karena merasa hidupku kurang, padahal aku tidak pernah benar-benar melihat apa yang sudah Allah beri. Aku terlalu sibuk melihat milik orang lain, sampai lupa mensyukuri milikku sendiri. Hari itu, aku tidak mendapatkan uang lebih. Tidak ada kejadian besar, tapi ada satu hal yang berubah secara perlahan dan dalam. Hatiku akhirnya cukup. Kadang, kita merasa hidup tidak adil, hanya karena kita melihat dari sudut yang salah. Kita iri pada apa yang tampak, tanpa pernah tahu apa yang tersembunyi. Kita mengejar cukup, tanpa pernah belajar bersyukur. Padahal, ketenangan tidak datang dari banyaknya yang kita miliki, tapi dari keyakinan bahwa apa yang Allah beri selalu tepat.